Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan soal persiapan pas ganjil matematika kelas 9 yang part ke-6 ya. Oke, kita mulai aja. Jadi fungsi fx sama dengan ax plus bx tambah c berpotongan dengan sumbu y di titik. Nah, ketika kita melihat sebuah berpotongan di sumbu y, nantinya dia akan selalu adanya 0, min c. Nah, ini merupakan sebuah konsep pemahaman aja ya. Jadi apakah kita gambar ya? Enggak, jawabannya cuma hanya 0, min c aja. Ketika c-nya negatif ya nanti dia akan berada berpotongan di sumbu y. Seperti itu aja. Jadi kita lanjut lagi ke nomor 28. Perhatikan gambar grafik fungsi di bawah ini. Jadi maka persamaan fungsi kuadratnya adalah titik-titik. Nah, di sini kita memiliki yang namanya nanti titik puncaknya itu ada di sini ya, yaitu 2,7. Selanjutnya apa lagi? Yaitu min 1,2 nih. Di sini ya, min 1, min 2. Min 1, min 2. Nantinya kita mempunyai titiknya lagi, yaitu satu lagi 5, min 2 di sini nih. Ya, 5, min 2. 5, min 2. Nah, berarti kita pertama-tama mulai dulu dari titik puncaknya itu 2,7. Dengan apa sih persamaan fungsi kuadrat? Ya, namanya persamaan umum atau bentuk umumnya kan, yaitu ya y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kalau kalian lihat sini 2,7 berarti x-nya 2 dan y-nya itu adalah 7. Maka kita masukkan terlebih dahulu bentuk umumnya biar kita makin mengingatnya. Bukan berarti matematika nggak perlu diingat, tapi perlu juga ada sebagian. Jadi kita sini 7 ya, karena sini 7. A x-nya itu 2 kuadrat tambah b dikali 2 ditambah c. Jadi 7 sama dengan A pangkat 4 gitu ya, atau langsung aja A 4 ditambah 2b ditambah c, atau 7 sama dengan 4a ditambah 2b ditambah c. Nah, selanjutnya ini merupakan persamaan yang pertama. Sekarang kita ke titik yang lain, yaitu min 1, min 2 gitu ya. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Y-nya itu adalah min 2 sama dengan A-nya itu adalah min X-nya ya, maksudnya X-nya min 1 kuadrat tambah B dikali min 1 ditambah C. Jadi min 2 sama dengan A dikali 1. Nah, plus kali minus adalah minus B ditambah C. Maka min 2 sama dengan A min B plus C. Nah, sekarang kita akan buat lagi persamaan yang terakhir, yaitu 5, min 2. Jadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dimana Y-nya itu min 2 sama dengan A dikali 5 kuadrat ditambah B dikali 5 ditambah C. Jadi min 2 sama dengan langsung aja 25A ditambah 5B ditambah C. Nah, di sini ini persamaan kedua, ini persamaan yang ketiga. Di sini kita akan membuat yang namanya eliminasi ke persamaan 1 dan 2 dan persamaan 2. Seperti ini ya. Maka 7 atau enggak 7, kita mau nulisnya 7 di kiri apa di kanan? Kalau misalkan emang 7 di kanan ya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Tambah C sama dengan 7, dan persamaan keduanya itu adalah A min B plus C sama dengan min 2. Sekarang kita kurang 4A dikurang A, maka tinggal 3A. 2B dikurang minus B, 2B dikurang minus B, jadikan plus ya, jadi 2B tambah B, itu kan hasilnya adalah plus 3B, sama dengan 7 dikurang 2, 7 dikurang minus 2, jadikan 9. Ini minus 2 ya. Nah, ini persamaan yang keempat. Sekarang kita eliminasi lagi gitu ya. Eliminasinya kita mau yang mana nih? Yaitu persamaan pertama gitu ya. Persamaan pertama dan persamaan ketiga dan persamaan 3. Maka 4A ditambah 2B ditambah C maka sama dengan 7. Jadi 25A ditambah 5B ditambah C sama dengan min 2. Ini kita kurang 4A dikurang 25A menjadi berapa? Yaitu min
min berapa? Min 21A ya, dikurang 3B sama dengan 9 ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa eliminasi lagi. Kita makin memperkecil ya, menghilangkan C-nya lalu menghilangkan salah satu B-nya. Ini persamaan 5 ya. Ini persamaan 5. Eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 5. Persamaan 5. Jadi 3A ditambah 3B gitu ya. 3A ditambah 3B sama dengan 9. Maka di sini min 21A min 3B sama dengan 9 juga. Oke. Maka di sini kita bisa kurangkan ya. Kita kurangkan atau kita tambah gitu ya. Karena kan di sini plus, ini minus, maka kita tambah gitu ya. Kalau di atas plus minus maka tambah. Jadi 3A ditambah 21A maka hasilnya adalah minus 18A sama dengan 18. Maka A sama dengan 18 dibagi min 18. Jadi A-nya itu adalah min 1. Kenapa kok si B-nya nggak ada ya? Kan habis ya. 3B ditambah minus 3B. Plus kali minus ya minus ya gitu. Kalian mau ngapain lagi, hasilnya 0 gitu. Nah, kita baru ketemu A-nya. Maka oke, karena kita udah dapat nilai A-nya min 1 ya, maka kita substitusikan A sama dengan min 1 ke persamaan 4. Nah, persamaan 4-nya mana? Yaitu 3A ditambah 3B sama dengan 9. Berhubung A-nya itu min 1 ditambah 3B sama dengan 9, maka 3 dikali 1 min 3 ditambah 3B sama dengan 9. Jadi kalau pindah ruas menjadi sama dengan 9 ditambah 3 gitu ya. Jadi 3B sama dengan 12, maka B sama dengan 12 dibagi dengan 3, maka B-nya ini sama dengan 4. Nah, dari 4 sini bisa kita lanjutkan ya. Ini ke arah sini, sekarang ke bawahnya. Substitusikan ya, substitusi lagi. A sama dengan min 1 dan B sama dengan 4 ke persamaan. Kita ambil yang paling gampang aja, yaitu persamaan 2. Jadi A min B plus C sama dengan min 2. A-nya itu min 1, B-nya itu adalah 4 ditambah C sama dengan min 2. Oke, min 1 sama min 4, maka min 5 ditambah C sama dengan min 2. Jadi C sama dengan min 2 ditambah 5. Jadi C sama dengan 3. Nah, dari sini kalau misalkan kita tahu bahwa bentuk umumnya ini seperti ini, maka kita buat sini Y sama dengan A-nya itu adalah tadi min 1 ya, maka min X kuadrat. Nih rumusnya A-nya kita rubah ya. Nih. Terus B-nya itu adalah plus dari 4X ditambah, karena C-nya 3 maka plus 3 gitu ya. Nah, ini adalah persamaan umumnya. Kalau kita menjawab di sini berarti Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X plus 3 gitu ya. Jadi inilah jawabannya. Ke 29 titik A-nya itu adalah 4, min 2, itu dia berpindah ke titik B 3, min 1. Nah, translasinya tuh berapa gitu ya? Ini X, ini Y. Ya, atau enggak ini A, ini B gitu. Kan kalau translasi adalah 4 ditambah A, maka hasilnya adalah 3. Maka di sini kita buat juga 2 ditambah B itu adalah hasilnya min 1. 4 tambah A atau enggak pindah ruas, 3 dikurang 4, jadi A-nya adalah minus 1 gitu ya. Nah, B-nya berapa? B sama dengan minus 1 dikurang 2, maka B sama dengan minus 3. Maka translasinya adalah minus 1, minus 3. Di sini kita buat minus 1 minus 3. Oke, gampang ya. Selanjutnya di sini hasil bayangan translasi dari minus 4,2 adalah min 8, min 7. Oke, hasil bayangan dari translasi minus 2 seperti ini. Maka hasilnya berapa gitu ya. Nih, hasil bayangan dari translasi berarti hasil bayangan 4,2 itu akan menjadi
minus 8, minus 7. Maka hasil dari dilatasi dengan faktor 2 dari titik aslinya adalah berapa gitu ya. Ini translasinya gitu ya. Ini translasinya, kita mau mencari nilai si asli dari titiknya gitu ya. Oke, ketika dia X ditambah minus 4 sama dengan minus 8, dan di sini adalah Y ditambah 2 sama dengan minus 7, maka bayangan aslinya itu adalah X sama dengan minus 8 ditambah 4, dia pindah ruas ya, maka X sama dengan minus 4 dan Y nya itu sama dengan minus 7 minus 2, yaitu Y sama dengan minus 9. Berarti bayangan asli, titik aslinya itu adalah 4 minus 4, minus 9. Kalau dia difaktorkan dengan skala 2 ya, dilatasinya dengan skala 2, maka F2 nya tinggal kalian minus 4 dikali 2, minus 9 dikali dengan 2, maka hasilnya adalah minus 8, minus 18. Nah, ini adalah hasil dari faktor 2 dari titik aslinya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.